Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Putriani. Nomor NIM saya 2201016009. Di sini saya membawakan dengan tema radikalisme dan toleransi berbasis Nusantara Islam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang radikalisme dan toleransi berbasis Islam. Assalamualaikum. Apa sih radikalisme itu? Radikalisme itu merupakan paham yang ingin melakukan perubahan secara mendasar sesuai dengan interpretasinya berdasarkan realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Menurut Yusuf Kordawasi, radikalisme atau dalam bahasa Arab disebut taraf ialah berdiri di tepi yang jauh di tengah-tengah ataupun awalnya digunakan untuk diumumkan hal-hal yang berisik integrasi, misalnya duduk, berdiri atau makan. Dan secara etimologis, itu radikalisme adalah pahamnya fanatik terhadap suatu pandangan yang diyakinkan benar dan mengabaikan sejarah Islam. Nah, karakteristik dari radikalisme itu dianggap menyampaikan dari kebiasaan bangsa seperti dalam pertama yaitu fanatik terhadap satu pendapat. Nah, yang pertama yaitu fanatik terhadap satu pendapat. Nah, kebenaran hakikat hanya kebenaran dalam persepsi kelompok radikal ini, sedangkan pendapat kelompok lain yang dianggap salah dan tidak sesuai dengan agama dan tradisi yang diwariskan. Terus yang kedua itu paham radikal selalu mempersulit segala sesuatu yang sebenarnya mudah. Dan yang ketiga, menempatkan sesuatu tidak sesuai dengan konteks zaman dan tempatnya. Yang keempat, bertindak kasar dalam berkomunikasi dan berdakwah terhadap sesama manusia. Dan yang kelima itu setiap orang yang berada di kelompok lain dipandang buruk. Dan yang terakhir itu puncaknya ialah selalu mengkafirkan orang lain. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi radiasi di Indonesia, yang pertama itu norma dan ajaran agama Islam. Yang kedua itu dari interpretasi ajaran agama Islam. Terus maka muncul tiga golongan, yaitu sekuler atau nisbi, terus substansialis dan spiritualis. Yang terakhir itu menyikapi kondisi sosial yang ada. Terus faktor yang lain, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunculan radikalisme. Di antaranya ada yang bersifat keagamaan, politik, ekonomi, dan sosial, atau psikologi rasional dan gabungan dari beberapa hal tersebut. Faktor-faktor tersebut dijelaskan oleh Yusuf Kordawasi yang tadi. Itu dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, pengetahuannya setengah-setengah tentang hakikat agama dapat membawa seseorang pada anggapan bahwa dirinya telah mengakui beberapa hal mengakui hakikat agama. Hal-hal tersebut ada tiga hal yang ditandai. Yang pertama itu kecenderungan memahami naskah secara harfiah dan tidak memahami kandungan teks secara tujuannya.
ada hakikat gerakan radikalisme di Indonesia munculnya berangkat dari nilai-nilai agama yang diinterpretasikan oleh para pendidiknya. Akan relasi dalam membentuk perkembangan radikalisme. Itu radikalisme merupakan istilah yang tidak tunggal atau melekatnya pada objek tertentu. Radikalisme merupakan istilah yang netral, yaitu istilah yang bisa disebabkan pada gerakan politik, agama, atau pendidikan. Terus Islam Nusantara wajah Islam yang modern. Itu Islam Nusantara merupakan Islam ala Indonesia, yaitu gabungan antara nilai Islam dengan berbagai nilai tradisi lokal, budaya ataupun adat istiadat yang berada di negara Indonesia. Terus yang ketiga itu dari radikalisme ke Indonesia Nusantara. Ciri radikalisme Islam yang memahami agama setengah-setengah dan belum tentu paham mengenai sejarah Indonesia di Indonesia mengakibatkan anggota kelompok ini semakin terkena. Ini dari saya, jika banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum.